Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahril dengan nomor induk mahasiswa 2026211147 dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, adapun tujuan video pembelajaran kali ini yaitu sebagai tugas mata kuliah Geofisika dengan dosen pengampu Ibu Triani SSI MSc. Nah, di dalam video ini akan membahas terkait materi metode Ground Penetration Radar atau GPR. Di dalam video ini ada 6 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu terkait pengertian metode Ground Penetration Radar atau GPR. Yang kedua itu terkait perangkat keras dalam Ground Penetration Radar. Yang ketiga itu terkait prinsip kerja dari GPR atau Ground Penetration Radar. Yang keempat itu terkait akuisisi data dari GPR. Pembahasan yang kelima yaitu terkait processing data dari GPR, dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan dari metode Ground Penetration Radar. Kita masuk di pembahasan yang pertama terkait pengertian dari metode Ground Penetration Radar. Nah, Ground Penetration Radar atau GPR ini biasa disebut dengan georadar. Berasal dari dua kata yaitu geo yang berarti bumi dan radar singkatan dari Radio Detection and Ranging. Nah, Ground Penetration Radar atau GPR ini adalah sebuah metode geofisika non-destruktif yang digunakan untuk mendeteksi dan memetakan objek yang terkubur di bawah permukaan tanah. Metode ini menggunakan pancaran dan penerimaan gelombang elektromagnetik untuk memperoleh informasi tentang struktur bawah tanah. Pembahasan yang kedua terkait perangkat keras dalam metode Ground Penetration Radar. Nah, bisa kita lihat gambar di samping terkait alat-alat perangkat keras pada metode GPR. Yang pertama itu kontrol unit. Nah, kontrol unit ini berfungsi sebagai pengatur pengumpulan data. Perangkat keras yang kedua yaitu transmitter atau pemancar, yaitu menghasilkan energi elektromagnetik dan mengirimnya pada daerah sekitar, khususnya ke dalam medium yang kita lakukan observasi. Perangkat keras yang ketiga yaitu receiver. Nah, receiver ini mengkonversi sinyal yang diterima oleh antena menjadi nilai integer. Yang keempat itu antena. Nah, antena ini adalah komponen penting dalam sistem GPR yang bertanggung jawab untuk mengirimkan pulsa elektromagnetik ke dalam dan menerima pulsa yang dipantulkan. Perangkat keras yang selanjutnya itu kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini digunakan untuk menghubungkan unit pemancar dan penerima dengan unit kontrol. Kabel ini memungkinkan transmisi sinyal yang akurat dan minim gangguan. Perangkat keras yang terakhir yaitu sumber daya. Sumber daya yang digunakan berupa baterai internal atau sumber daya eksternal, yaitu generator atau adaptor listrik lainnya. Kita masuk di pembahasan yang ketiga terkait prinsip kerja dari metode GPR. Nah, prinsip dasar dari metode GPR atau Ground Penetration Radar ini yaitu memanfaatkan pantulan gelombang elektromagnetik yang terjadi saat gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan objek atau lapisan di bawah permukaan tanah. Metode ini berdasarkan pada pengiriman pulsa elektromagnetik melalui medium tanah dan mendeteksi pulsa yang dipantulkan kembali oleh objek atau lapisan bawah tanah.
Nah, adapun metode kerjanya dari metode GPR, yang pertama itu pemancaran pulsa. Nah, unit pemancar menghasilkan pulsa elektromagnetik yang dikirimkan ke dalam tanah melalui antena pemancar. Prinsip yang kedua yaitu interaksi dengan objek atau lapisan. Nah, ketika pulsa elektromagnetik bertemu dengan objek atau lapisan bawah permukaan, sebagian energi gelombang akan dipantulkan kembali ke atas. Yang ketiga itu penerimaan pantulan. Nah, antena penerimaan GPR ini mendeteksi pulsa elektromagnetik yang dipantulkan dan kemudian akan dikirimkan ke unit penerima untuk direkam. Selanjutnya, perekaman dan analisa data. Nah, data yang direkam oleh unit penerima GPR ini dianalisis dan diproses menggunakan perangkat lunak khusus. Prinsip yang selanjutnya yaitu terkait interpretasi dan identifikasi. Hasil analisis data GPR kemudian kita interpretasikan untuk mengidentifikasi objek atau lapisan di bawah permukaan. Nah, setelah itu kita lakukan visualisasi dan pemetaan. Visualisasi ini dilakukan dalam bentuk citra 2 dimensi atau model 3 dimensi untuk pemetaan yang lebih lanjut secara komprehensif. Bisa kita lihat gambar di samping ini terkait prinsip kerja dari ground penetrating radar, yaitu transmitter membangkitkan pulsa gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu sesuai dengan karakteristik antena tersebut, yaitu antara 10 MHz sampai 4 GHz. Nah, receiver di saat untuk melakukan scan yang secara normal mencapai 32 sampai 512 scan per detik. Nah, setiap hasil scan ditampilkan pada layar monitor sebagai fungsi 2Y time travel time atau TYT, yaitu waktu tempuh gelombang elektromagnetik menjalar dari transmitter ke target ke receiver. Tampilan ini disebut dengan radargram. Pembahasan yang keempat terkait akuisisi data dari ground penetrating radar. Nah, akuisisi data ini dilakukan berbagai metode atau cara untuk melakukan metode GPR ini. Nah, di antara metode itu ada 3. Yang pertama itu radar reflection profiling atau antena monostatik atau bistatik. Untuk lebih jelasnya terkait radar ini, bisa kita lihat gambar di samping terkait penempatan transmitter dan receiver untuk radar reflection profiling. Nah, metode ini biasa disebut dengan profiling, yaitu membawa transmitter dan receiver bergerak bersamaan, di mana jarak antara transmitter dan receiver ini sudah disesuaikan sebelumnya bergantung dari besar frekuensi transmitter atau antena yang dipergunakan. Oke, baik. Adapun akuisisi data GPR yang kedua yaitu wide angle reflection and refraction atau WAR dan common midpoint atau CMP. Bisa kita lihat gambar di samping terkait wide angle reflection and refraction atau WAR. Nah, adapun terkait WAR sounding ini adalah salah satu metode yang menaruh transmitter pada posisi tetap dan receiver bergerak pada daerah yang akan diamati. WAR sounding ini digunakan untuk reflektor yang kemiringannya relatif rendah. Akibat asumsi ini, maka kita gunakan metode common midpoint atau CMP ini. Nah, common midpoint atau CMP ini adalah salah satu metode dengan cara menaruh antena bergerak menjauh satu sama lainnya dengan titik tengah pada posisi yang tetap. Nah, untuk lebih jelas terkait CMP ini bisa kita lihat gambar di samping ini.
akuisisi data GPR. Yang ketiga yaitu transillumination atau radar tomografi. Nah, pada radar tomografi ini pengambilan data dilakukan dengan cara menempatkan transmitter dan receiver pada posisi yang berlawanan. Sebagai contoh, jika transmitter diletakkan pada satu sisi, maka receiver diletakkan pada sisi yang lain dan saling berhadapan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, untuk metode ini atau metode radar tomografi ini digunakan pada kasus non-destructive testing dengan menggunakan frekuensi antena yang tinggi sekitar 900 MHz. Pembahasan yang kelima terkait processing data GPR. Sering dijumpai dalam melakukan processing data GPR ditemukan sinyal-sinyal yang tidak dibutuhkan selama processing data GPR. Nah, untuk menghilangkan sinyal yang tidak diperlukan dalam processing data GPR ini, maka kita melakukan proses filtering. Nah, proses filtering yang pertama ini terkait static correction. Filter ini digunakan untuk mengoreksi data terhadap elevasi dan waktu tempuh gelombang akibat pengurangan kecepatan. Nah, untuk filter kedua itu subtract min atau DWAW. Nah, DWAW ini adalah salah satu noise frekuensi rendah yang terekam oleh sistem. Hal ini terjadi karena instrumen elektronik tersaturasi oleh nilai amplitudo besar dan gelombang langsung dan gelombang udara. Filter yang ketiga ini yaitu disebut dengan filter gain. Nah, filter ini digunakan karena pada lapisan tanah frekuensi tinggi diserap lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi rendah. Filter yang keempat yaitu background removal. Nah, filter ini mengurangi lintasan rata-rata atau trace range yang memberi jarak jangkauan secara aktual pada satu bagian. Filter ini melaksanakan pembersihan latar belakang. Nah, filter selanjutnya yang disebut dengan bandpass butterworth. Nah, filter ini berfungsi untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sinyal horizontal. Nah, filter yang terakhir dikenal dengan filter FK filter. Nah, filter ini berfungsi untuk membatasi area yang akan difilter, di mana amplitudo spektrum dari FK yang terpilih akan memperlihatkan profil asli. Nah, proses pengolahan data dalam metode ground penetrating radar atau GPR ini, yang pertama itu pre-processing. Tahap ini melibatkan langkah-langkah untuk mempersiapkan data mentah atau raw data sebelum analisis lebih lanjut. Tahap yang kedua yaitu filtering. Nah, tahap filtering ini digunakan untuk memperbaiki kualitas sinyal dan meningkatkan resolusi data. Proses yang ketiga itu terkait migration. Nah, pada tahap migration ini digunakan untuk mengkompensasi fenomena difraksi dan dispersi gelombang yang terjadi selama penyebaran sinyal GPR. Proses yang keempat yaitu transformasi. Nah, pada tahap transformasi ini data GPR dapat diubah ke dalam domain lain untuk analisis lebih lanjut. Proses yang kelima yaitu identifikasi. Nah, tahap ini pengenalan pola analisis amplitudo dan waktu tempuh serta perbandingan dengan model atau referensi geologi untuk mengidentifikasi struktur atau benda bawah tanah. Proses yang keenam yaitu visualisasi. Nah, pada tahap ini kita dapat memvisualisasikan data yang kita peroleh dalam citra 2 dimensi atau profil atau model 3 dimensi untuk dilakukan pemetaan.
Pembahasan yang keenam yaitu interpretasi metode ground penetration radar. Nah, dilakukan interpretasi ini agar kita dapat mudah membaca atau memberikan kesimpulan terkait hasil data dari metode GPR yang kita terima. Nah, adapun interpretasi GPR ini ada dua. Yang pertama itu interpretasi grafik. Nah, interpretasi grafik ini kecepatan gelombang dapat diketahui dengan berasumsi pada suatu konstanta dielektrik relatif yang mendekati atau sesuai dengan nilai material yang kita selidiki. Dengan cara demikian, two-way travel time atau TWT dapat diterjemahkan menjadi kedalaman. Nah, interpretasi GPR yang kedua yaitu terkait dari analisa kuantitatif. Nah, dari analisa kuantitatif ini menggunakan beberapa analisa kedalaman interpretasi sinyal, juga kedalaman target atau reflektor dapat dideterminasi tergantung pada cukup tidaknya nilai yang diketahui dari analisa kecepatan, juga variasi konstanta dielektrik relatif material yang dilewati. Nah, juga kepada analisis amplitudo dan koefisien refleksi. Kita mengetahui penjelasan terkait metode GPR ini, pembahasan yang ketujuh kita akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari metode ground penetration radar. Nah, yang pertama ini kita akan membahas terkait kelebihan dari metode GPR ini. Nah, yang pertama itu non-destruktif, yang artinya memungkinkan penggunaan tanpa perlu menggali atau merusak permukaan tanah atau struktur yang sedang diperiksa. Kelebihan yang kedua yaitu resolusi tinggi. Nah, menghasilkan citra dengan resolusi tinggi dari benda-benda yang terkubur di bawah permukaan tanah. Di sini kita memungkinkan untuk mengamati benda-benda kecil yang ada di bawah tanah. Kelebihan selanjutnya atau kelebihan yang ketiga yaitu kemampuan pemetaan. Nah, mampu memetakan dan membedakan lapisan-lapisan bawah permukaan tanah. Kelebihan yang keempat untuk metode GPR ini yaitu mobilitas. Nah, alat GPR ini biasanya portable dan dapat dioperasikan dengan mudah di berbagai lokasi. Untuk kelebihan yang kelima yaitu integrasi dengan teknologi lain. Nah, alat GPR ini kita dapat padukan atau dapat kita integrasikan dengan teknologi lain seperti GPS atau Global Positioning System dan GIS yaitu Geographic Information System. Nah, setelah tadi kita mengetahui kelebihan dari metode ground penetration radar atau GPR ini, maka kita perlu mengetahui apa kekurangan dari metode ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu keterbatasan kedalaman penetrasi. Kedalaman maksimum yang dapat dicapai oleh sinyal GPR tergantung pada frekuensi gelombang yang kita gunakan. Semakin tinggi frekuensi yang kita gunakan, semakin rendah kemampuan penetrasi dari sinyal GPR tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu interpretasi data yang rumit. Nah, analisis dan interpretasi data dari GPR dapat menjadi rumit dan memerlukan keahlian khusus. Hal ini dapat dijumpai karena gelombang-gelombang yang kita temukan dalam hasilnya itu berupa gelombang yang kompleks. Kekurangan yang ketiga yaitu sensitivitas pada gangguan. Nah, alat GPR ini sensitif terhadap gangguan atau objek permukaan yang tidak relevan, misalnya tanaman, batu, atau material konstruksi tertentu. Kekurangan dari metode GPR yang selanjutnya yaitu keterbatasan resolusi vertikal. Meskipun GPR dapat menghasilkan citra dengan resolusi horizontal yang cukup tinggi, tetapi resolusi vertikalnya bisa lebih terbatas. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu ketergantungan pada karakteristik medium. Nah, performa GPR ini dapat sangat dipengaruhi oleh karakteristik medium yang kita teliti.
Baiklah, itulah pembahasan dan penjelasan terkait metode ground penetrating radar. Nah, sudah dijelaskan terkait pengertian GPR, prinsip kerja GPR, perangkat keras di GPR, sampai kelebihan dan kekurangan dari GPR. Oleh karena itu, kurang dan lebihnya dalam penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dan ada saran, bisa ketik atau komen di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.